fikih kita melalui bimbingan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin membahas masalah mahram, yaitu wanita yang tidak boleh kita nikahi, wanita yang haram untuk kita nikahi, dan bila mana kulit kita bersentuhan dengan mereka tidak membatalkan wudu. Masih ada satu pembahasan tentang mahram, yaitu mahram karena susuan. Itu masalah mahram, aneh nggak ngambil dari Safina, tapi aneh ngambil dari kitab yang lain. Jadi di Safina nggak ada. Seharusnya kita masuk sekarang hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang tidak memiliki wudu. Tapi masalah mahram ini cukup penting, maka kita bahas sebelum kita masuk apa saja yang haram kita lakukan ketika tidak memiliki wudu. Sedikit penjelasan lanjutan tentang mahram. Mahram yang terakhir yaitu mahram karena susuan. Mahram karena susuan. Kapan seorang anak dia menjadi anak susu dari seorang ibu? Yaitu ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, si anak itu dia menyusu kepada seorang ibu, usianya masih di bawah 2 tahun Hijriah. Usia si bayi masih di bawah 2 tahun Hijriah. Nah, kalau seorang bayi dia usianya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun menyusu kepada seorang ibu, maka terpenuhilah syarat yang pertama untuk dia menjadi anak susu daripada ibu yang menyusuinya itu. Nah, kalau saya suka nyusu sama istri saya, Ustadz, gimana tuh? Istri saya jadi mahram apa enggak tuh? Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang pertamanya harus menyusunya itu di bawah 2 tahun Hijriah. Umur ente berapa? Ada 2 tahun Hijriah. Lebih, maka suami yang nyusu sama istrinya ya nggak masalah, boleh-boleh aja, ya, silahkan aja asalkan doyan. Bang Iwan. Jadi kalau seorang suami nyusu sama istrinya ya nggak jadi mahram, karena syarat jadi mahram itu usianya si bayi harus di bawah 2 tahun Hijriah. Kalau di atas 2 tahun Hijriah nyusu sama seorang ibu nggak jadi mahram gitu. Nah, yang kedua, susu diambil saat si ibu masih hidup, meskipun diberikannya itu ketika ibu susunya sudah wafat. Sekarang ada namanya botol susu. Jadi ada alat pompa susu, bisa ditampung di sebuah botol ASI seorang ibu. Maka yang penting ketika diambilnya itu si ibunya masih dalam keadaan hidup, meskipun dikasihnya setelah ibunya wafat gitu. Nah, syarat yang ketiga terakhir, 5 kali susuan. Dengan 5 kali susuan, umpamanya ini dibawa nih anak orang sama dia buat disusui, si anak nyusu, kemudian si anak melepas dengan sendirinya, itu dihitung 1. Besok nyusu lagi, terus dilepas lagi sama dia, dihitung 2, sampai 5 kali. Jadilah bayi tersebut anak susu dari ibu yang nyusuin dia gitu. Kalau udah jadi anak susu dari seorang ibu, maka si ibu tadi sama si anak ini dia mahram, nggak boleh nikah, nggak boleh nikah. Mahram tidak membatalkan wudu. Kalau nikah nggak sah, gitu. Kenapa? Karena dia udah jadi mahramnya dia, gitu. Mahram karena susuan, ya, atau disusuin sama si ibu. Si ibunya, waduh, angus masakan, dilepas nih. Lama pemisahnya, dihitung 1. Jadi sampai 5 kali susuan. Yang pertama syaratnya bayinya di bawah 2 tahun
Hijriah. Kemudian susu diambil saat si ibu masih hidup. Yang ketiga dengan 5 kali susuan. Nah, ini masih sampai sekarang suka ada orang-orang kampung, anak tetangganya nangis, sama dia langsung diambil tuh anak tetangganya disusuin sampai 5 kali aja, jadi mahram. Nah, kalau 3 syarat yang terpenuhi maka si anak tadi menjadi mahram. Nah, selain si ibu itu, siapa yang menjadi mahram buat dia? Yang pertama adalah ibu susunya. Jadi, kalau umpamanya yang nyusu itu bayi laki-laki, disusuin tuh dengan 5 kali susuan yang memuaskan, maka si bayi ini yang laki menjadi mahram dengan ibu yang nyusuin dia. Itu yang pertama. Ibunya ke atas terus. Ini ibu susunya punya ibu, itu neneknya dia. Ya, nenek ibu susunya punya ibu lagi, punya ibu lagi, punya ibu lagi, terus sampai Siti Hawa itu mahramnya dia, usul ke atas. Jadi benar-benar hampir sama kayak mahram karena nasab gitu. Ya, kalau buat perempuan, bayinya yang nyusu perempuan misalnya, ya, maka dia mahram dengan suami yang punya susu ini. Suami ibu yang nyusuin dia, yang punya susunya. Kan ibu ini bisa keluar susunya berkat suaminya. Nah, kalau bayinya yang nyusu perempuan, si bayi perempuan ini mahram dengan suami ibu susunya. Nggak boleh nikah. Sampai kapan? Sampai kiamat nggak boleh. Mahram selamanya. Ya. Nah, jadi yang pertama usul ke atas, ibu susunya, ibu dari ibu susunya, ya. Atau bapak susunya punya ibu, bapak susunya punya ibu, itu neneknya dia. Ya, mahram juga. Kemudian yang kedua sama usul ke bawah. Ini ibu susunya punya anak perempuan. Ini yang nyusu bayinya laki. Nah, itu si bayi yang nyusu ini mahram dengan anak ibu susunya. Anak ibu susunya 10 perempuan semuanya mahram. Saudara susuan. Ya, nggak boleh nikah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kemudian ternyata ibu susunya ini, taruhlah namanya Ibu Maryam. Ibu Maryam punya anak perempuan 10. Ini si bayi laki-laki nyusu sama Ibu Maryam, namanya misalnya Umar. Umar nyusu sama Ibu Maryam sampai 5 kali susuan yang memuaskan. Maka si Umar sama Ibu Maryam menjadi mahram. Dan juga Umar mahram dengan 10 anak perempuan dari Ibu Maryam. Nggak boleh nikah, nggak batal wudu. Nah, ternyata Ibu Maryam ini dia yang disusuin bukan si Umar doang, bukan bayi Umar doang. Banyak yang nyusu dengan Ibu Maryam. Ya, dari mana-mana pada datang karena susunya melimpah. Ibu Maryam ini sampai dia nyusuin itu dengan 100 orang anak. 100 orang anak ini taruh 50 perempuan, 50 laki-laki. Maka 100 orang yang nyusu sama Ibu Maryam ini, 100 bayi yang nyusu sama Ibu Maryam ini mahram semuanya. Mereka tuh satu sama lain nggak boleh nikah. Kalau nikah nggak sah nikahnya, ya, dan nggak membatalkan wudu. Gitu. Jadi anak ibu susuan kita itu mahram, dan semua anak yang nyusu dengan 5 kali susuan yang memuaskan itu mahram juga dengan kita. Makanya perlu adanya yang namanya bank susu. Bank susu tuh kalau ada seorang ibu dia ngejual asinya, nanti bank susu catat, oh ini susunya Ibu Maryam. Nanti ada orang datang beli, saya mau beli susu dong, asi, saya asinya nggak keluar, dikasih tuh, ini susunya Ibu Maryam. Kalau anak ibu nyusu sampai 5 kali susuan yang memuaskan, maka anak ibu mahram nih dengan Ibu Maryam, dengan anak-anaknya Ibu Maryam. Oh, berapa banyak yang beli susunya Ibu Maryam, maka semua mereka mahram ya dengan Ibu Maryam dan juga dengan anak-anaknya. Dan semua orang yang menyusu dengan Ibu Maryam, mereka menjadi saudara
susuan itu. Karena kalau nggak ada bang susu repot ya. Dia nikahin perempuan, ternyata perempuan itu saudara susunya nggak sah, zina jatuhnya gitu. Maka penting adanya bank susu. Di luar negeri ada bank susu, orang kafir mereka peduli dengan pendidikannya Nabi Muhammad, bukan Islam tapi bank susu ada. Tapi kita negara terbesar Muslim di dunia nggak peduli dengan ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika seorang suami istri nih, ya dia udah menikah, dia punya anak, suaminya ini pengen balas kebaikan ibu susunya. Dia dulu pernah disusuin sama ibu susunya waktu kecil. Dia dapat kabar nih bahwa ibu susunya ini sekarang udah tua renta, udah sepuh, hidupnya kurang baik lah kondisinya. Dia pengen balas kebaikan ibu susunya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, aku ingin membalas kebaikan ibu susuku. Bagaimana kalau kita bawa dia kemari, kita rawat dia sebagaimana dulu saya dirawat sama ibu susu saya. Oh silahkan suamiku, itu hal yang baik, saya mendukungmu wahai suamiku. Dibawa ada tuh ibu susunya ke rumahnya dia. Pas ketemu sama istrinya, diperhatiin istrinya, ditanya, engkau siapa, engkau dari mana, engkau anaknya siapa. Dijelasin sama istrinya, saya berasal dari ini, saya anaknya si ini. Oh, dulu orang tuamu pernah membawa engkau waktu masih kecil kepada saya untuk disusui. Engkau ini anak susuku juga. Jadi dia sama suaminya ini ternyata mahram, saudara susuan. Langsung suaminya itu setelah mengetahui istrinya selama ini adalah saudara susunya, langsung shock ya. Langsung shock sampai beberapa waktu dia nggak keluar kamar ya. Galau, udah saling mencintai, udah saling menyayangi, ternyata mereka ini mahram. Akhirnya dia ngadu ke temannya tentang permasalahannya. Kata temannya, udah mau sampai kapan engkau bersedih? Engkau kan melakukan ini karena dasar ketidaktahuan. Engkau tidak tahu istrimu itu adalah mahrammu. Jadi engkau tidak berdosa. Sudah, jangan terlalu lama bersedih. Biarlah istrimu aku yang menikahinya. Karena dia udah batal, pernikahannya udah otomatis batal. Ya, biar istrimu, biar saya yang nikahin. Engkau menikahlah dengan adik saya. Saya punya adik perempuan, engkau nikahi. Akhirnya mereka berdua jadi pengantin baru. Ya, si mantan suaminya ini nikah sama adik temannya ini nikah sama mantan istrinya. Nah, itu pentingnya adanya bank susu itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Nah, jadi yang pertama adalah ibu susu kita terus ke atas. Yang kedua, anak-anak dari ibu susu kita itu mahram kita. Kemudian saudara-saudara ibu susu kita. Ibu susu kita punya kakak perempuan, punya adik perempuan, itu bibi kita. Itu bibi kita. Suaminya dia punya kakak perempuan, punya adik perempuan, itu bibi kita juga mahram. Kemudian anak-anak daripada saudara susuan kita. Saudara susuan kita punya anak 1000, perempuan 1000-1000-nya. Itu semua mahram dengan kita, jatuhnya keponakan. Kita mahram dengan saudara susuan kita dan mahram dengan anak-anak saudara kita. Saudara susuan kita punya anak 1000 perempuan, 1000-1000-nya mahram dengan kita. Gak boleh kita nikahin. Gitu. Ya, jadi hampir menjadi mahram karena nasab. Ya. Nah, itu diperhatikan. Kali istri ente ini aslinya melimpah,
istri ente nyusuin anak tetangga yang kekurangan ASI. Kalau sampai 5 kali susuannya, maka jadilah anak tetangga itu mahram dengan ente, gitu. Ya. Ini harus diketahui. Dan nggak ada ASI itu bisa dikalahkan oleh yang namanya susu formula. Susu formula semahal apapun nggak bisa ngalahin ASI. Ya. Bagus-bagusnya susu formula nggak bisa ngalahin ASI. Maka bercita-citalah ente kalau dikasih anak sama Allah, biar nyusu sama istri ente sendiri. Jangan dikasih susu formula, tuh anak kesian. Ya. Karena nggak ada susu formula bisa ngalahin ASI. Kalau dokter bilang susu formula itu lebih bagus dari ASI, itu dokter kong kali kong sama tukang susu. Dapat komisi dia, dapat cuan, ya kecong. Iya. Sekarang perempuan pada males nyusuin anaknya, lebih mentingin karir dia. Ya, dia kasih susu formula, dia titipin kepada tetangganya, dia titipin kepada tantenya, dia titipin kepada orang tuanya. Dianya kerja, nggak mau ngurus anak, sayang sekali. Ya. Nah itu mahram karena susuan. Selesai sudah masalah mahram, itu diperhatikan mahram kita siapa aja, jangan sampai kita bersentuhan kulit kita ini dengan perempuan yang tidak halal dengan kita, yang tidak mahram. Bersentuhan kulit kita dengan mereka hukumnya haram. Kalau dengan yang mahram tidak membatalkan, tidak haram dan tidak membatalkan wudu. Ya, insya Allah minggu depan kita masuk baru ke kitabnya lagi, yaitu kepada hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudu. Ya, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya